Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sumia Klinik Margonda, hari ini dengan saya Saskia bersama Dokter Nanda. Halo dokter. Hai. Balik lagi di acara kami, Sumia Beauty Talk episode 2. Episode 2 kali ini kita akan membahas treatment yang best seller di Sumia Klinik. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu nih, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk liburan panjang kemarin kemana aja tuh dok? Liburan kemarin saya baru pulang dari Jogja untuk berkumpul bersama keluarga, suasana Idul Fitri ya. Berarti sama keluarga ya dok ya? Iya. Itu kemana aja dok? Karena tadi masih suasana Idul Fitri, jadi kita keliling-keliling ke rumah saudara. Oke. Gitu. Untuk di Jogja sendiri itu berapa hari ya dok? Kemarin saya kurang lebih 10 hari di Jogja. Wow, lama juga berarti ya dok? Lumayan. Untuk sehabis liburan pasti berasa kan ya dok ya, untuk kulit berasa kusam, berminyak, dan berjerawat ya dok ya? Nah, itulah permasalahan kulit setelah liburan. Oke. Teman-teman juga pasti ngerasain hal sama kan kayak dokter Nanda, kulit berasa kusam, berminyak, dan berjerawat. Dan pasti beberapa dari kalian pasti bingung juga untuk pemilihan treatment yang cocok dengan kulit kalian. Apalagi untuk orang awam atau yang pertama kali melakukan treatment di klinik kecantikan. Oke, back to topic ya dok. Kita bakal bahas treatment yang best seller di Sumia, yaitu Platelet Rich Plasma atau biasa disebut PRP. Apa sih itu PRP dok? PRP ini merupakan treatment yang dilakukan dengan memberikan serum growth factor yang diambil dari darah pasien sendiri. Nah, treatment ini diharapkan dapat memicu faktor pertumbuhan yang akan meregenerasi kulit. Dan ini benar seperti yang dikatakan tadi, merupakan treatment yang best seller di Sumia. Oke, kalau untuk PRP sendiri itu di area mana saja ya dok? Nah, untuk PRP ini bisa dilakukan pada area wajah, kemudian pada area kulit kepala, dan juga untuk area badan itu bisa dilakukan juga. Oh, berarti hampir seluruh tubuh ya dok ya? Ya. Apa sih tujuan PRP itu dok? Nah, untuk tujuan PRP sendiri ini dilakukan untuk merangsang adanya growth factor yang mana ini akan meregenerasi kulit. Treatment PRP ini juga dapat dilakukan untuk mengatasi bopeng atau scar, bekas jerawat, bekas luka, dan juga bagus dilakukan untuk meratakan warna kulit. Oke, banyak juga ya dok manfaatnya. Kalau untuk PRP body sendiri itu apa ya dok? Nah, untuk PRP body ini dilakukan pada area yang ada stretch mark. Jadi ini tujuannya adalah untuk menyamarkan stretch mark tadi gitu. Dan ada satu lagi, itu ada PRP yang dilakukan pada kulit kepala. Ini dilakukan untuk mengurangi kerontokan dan juga merangsang dari pertumbuhan rambut yang baru. Oh, berarti banyak juga dok manfaat dari PRP ini ya. Oke, untuk kondisi kulit seperti apa sih dok bisa melakukan treatment PRP ini? Oke, jadi PRP ini bisa dilakukan pada pasien yang berusia di atas 20 tahun. Nah, untuk PRP wajah ini bagus dilakukan untuk pasien-pasien yang mempunyai keluhan seperti bopeng atau bekas jerawat, bekas luka, seperti itu. Nah, tapi di luar dari pasien yang memiliki keluhan tersebut, treatment PRP tetap bisa dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan kulit. Kalau untuk PRP rambut sendiri tuh gimana ya dok? Jadi PRP pada kulit kepala ya, ini adalah PRP dikerjakan pada kulit kepala sebagai upaya untuk mengurangi keluhan rambut rontok gitu. Dan satu lagi ada PRP yang bisa dikerjakan pada area badan untuk mengurangi keluhan stretch mark. Untuk proses pengerjaan dan tahapannya sendiri tuh gimana ya dok? Oke, jadi untuk proses dari treatment PRP ini setelah pasien datang ke ruangan akan dilakukan foto before dulu. Nah, setelah itu wajah pasien akan dibersihkan yang kemudian akan dioleskan dengan krim anestesi. Oke. Penunggu krim anestesi ini kurang lebih selama setengah jam. Kemudian setelah itu barulah proses PRP dilakukan. Nah, untuk pengambilan darah sendiri dilakukan secara intravena. Kemudian darah pasien ini akan diletakkan pada alat bernama sentrifuge untuk memisahkan komponen darahnya.
Jadi setelah didapatkan serumnya, serum ini nantinya akan digunakan pada proses PRP bersamaan dengan penggunaan microneedle. Oke, nah kemudian setelah proses PRP-nya selesai, kurang lebih selama setengah jam, itu pasien akan diberikan krim iritasi dan juga sunscreen. Setelah itu akan dilakukan foto after kembali. Untuk proses pengerjaannya sendiri berarti 1 jam ya dok ya, kurang lebih? Kurang lebih. Kalau untuk pengulangannya sendiri itu kira-kira berapa kali ya dok untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Oke, untuk PRP sendiri ini bisa diulang kurang lebih selama 4 minggu proses pengulangannya, dan bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal walaupun ini beda-beda pada setiap pasien, tapi kurang lebih pada 3-4 kali treatment. Untuk treatment PRP itu ada efek sampingnya nggak ya dok? Nah, untuk efek samping dari treatment PRP ini relatif minim ya, karena serum yang digunakan ini diambil dari darah pasien sendiri sehingga dapat meminimalisir terjadinya alergi. Nah, pos tindakan PRP memang wajah ini akan terlihat kusam dan sedikit mengelap, dan kemudian akan terjadi pengelupasan, tapi ini normal dan kulit wajah akan kembali seperti semula, seperti itu. Apa sih dok yang harus dilakukan setelah treatment PRP? Oke, jadi setelah treatment PRP dilakukan, pasien diberikan krim iritasi yang dipakai kurang lebih selama 5-7 hari. Nah, selain itu, pasien juga diharapkan dapat menjaga kebersihan wajah menggunakan pelembab dan juga sunscreen. Oke, baik. Tadi kan yang harus dilakukan ya dok ya. Untuk yang tidak boleh dilakukan itu apa ya dok? Nah, yang harus dihindari dari post treatment PRP ini, setelah treatment pasien diharapkan untuk menghindari terkena air dulu kurang lebih selama 6 jam. Kemudian menghindari paparan sinar matahari langsung, menghindari aktivitas yang berlebihan, dan juga menghindari pemakaian make up terlebih dahulu. Kalau untuk ibu hamil, apakah aman dok untuk treatment PRP ini? Sebenarnya treatment PRP ini bisa dilakukan pada ibu hamil, hanya perlu diperhatikan karena ibu hamil ini memiliki ambang nyeri yang lebih sensitif, dan nyeri pada ibu hamil ini dapat menyebabkan kontraksi, sehingga treatment PRP ini biasanya tidak disarankan pada ibu hamil. Tapi tetap ada treatment-treatment yang boleh dilakukan oleh ibu hamil yang bisa dikonsulkan terlebih dahulu bersama dokter. Oh gitu, berarti masih bisa lah ya dok untuk kalau ibu hamil untuk treatment. Betul. Nah, kalau untuk treatment PRP ini bisa gak sih dok digabung sama treatment yang lain? Treatment PRP bisa digabungkan dengan treatment yang lain seperti facial. Jadi dilakukan facial dulu sebelum treatment PRP, yang mana hal ini juga akan mengoptimalkan dari hasil treatmentnya. Gitu. Untuk fakta dan mitosnya sendiri treatment PRP apa ya dok? Nah, mitos yang beredar kalau treatment PRP ini kan merupakan operasi kosmetik pada wajah ya, yang mana dapat menimbulkan bekas yang permanen serta treatmentnya menyiksa. Nah, faktanya treatment PRP ini dapat dilakukan justru untuk meregenerasi kulit, dan untuk pemulihannya pun relatif tidak lama serta dapat dilakukan pada semua tipe kulit. Kalau untuk pengerjaannya sendiri karena dilakukan anestesi terlebih dahulu sehingga dapat menekan rasa nyeri yang ditimbulkan. Nah, itu dia pembahasan treatment PRP kita. Pasti teman-teman juga mau kan punya kulit bebas dari bopeng, bekas jerawat, ataupun bekas luka. Yuk buruan ke Sumia Estetik Klinik dan dapatkan treatment PRP plus Purity dengan harga normal 2 juta rupiah. Dan khusus di bulan Mei, 20 orang pertama mendapatkan promo dengan harga 1.699.000. Wow, kapan lagi bisa dapatkan potongan harga sebanyak itu? Yuk buruan ke Sumia dan daftarkan diri sekarang juga melalui nomor telepon di bawah ini. Untuk mendapatkan informasi tentang promo, treatment, ataupun produk, bisa follow Instagram kami di Sumia Klinik ID, Sumia Call ID, dan Sumia Margonda. Sayang banget ya dok, bincang-bincang kita cuma sampai sini aja. Paling kalau untuk teman-teman mau nanya-nanya soal treatment yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Kami mohon izin pamit, saya Saskia dengan Dr. Nanda, izin mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.